Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalaluddin Nasuyuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek eh, membuat grup dengan tema perpustakaan. Di sini eh, nama perpustakaan kami yaitu Fantastis Library atau perpustakaan fantastis ya. Nah, untuk covernya sendiri di sini seperti ini. Nah, di covernya sendiri saya menambahkan sebuah kutipan dari seorang sejarawan yaitu Barbara Wertheim Tuchman. Dia menyatakan bahwa buku adalah pembawa peradaban. Tanpa buku, sejarah itu sunyi, sastra itu bodoh, sains itu lumpuh, pemikiran dan spekulasi terhenti. Buku adalah mesin perubahan, jendela di dunia, mercusuar yang didirikan di lautan waktu. Nah, untuk kelompoknya sendiri dari saya yaitu bersama teman saya yaitu Farhan Maulana Yusuf. Nah, untuk ringkasannya sendiri, aplikasi online perpustakaan yang kami buat itu merupakan aplikasi berbasis web, di mana aplikasi ini menggunakan sistem online yang diharapkan dapat memudahkan orang-orang dalam mengakses buku-buku perpustakaan. Nah, sekaligus untuk mencegah terjadinya kejadian kehilangan buku akibat sistem yang masih buruk karena dilakukan secara manual. Nah, diharapkan dengan adanya aplikasi dari perpustakaan online ini dapat membuat sistem terorganisasi, dapat membuat sistem terorganisir secara baik dan sistematis. Kemudian dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar dimanapun kita berada. Gitu. Nah, seperti yang sudah kita pelajari dan kita ketahui bahwa web service merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai penghubung nih agar sistem dapat saling berkomunikasi tanpa terpengaruh dengan perbedaan platform dan tidak secara langsung terhubung ke database yang kita miliki. Namun web service menyediakan layanan yang dapat memungkinkan kita pada sistem yang lama untuk bisa berkomunikasi dengan sistem yang baru. Jadi sistem yang lama dan yang baru itu bisa terhubung tanpa melakukan perubahan pada keduanya. Pada halaman di bawah ini akan dijelaskan mengenai pembuatan web service yang dapat mengintegritaskan aplikasi web dan aplikasi mobile dengan menggunakan teknologi RESTful pada pertukaran data dengan bentuk JSON melalui URI atau singkatan dari Uniform Results Identifier. Nah, pada bagian ini dapat menghasilkan sebuah website yang bersifat terpusat dengan membuat web service metode REST API dalam proses pengambilan datanya yang tujuannya untuk menggabungkan dan menyatukan data tersebut walau berasal dari database yang berbeda-beda. Nah, untuk pembukaan, untuk pendahuluannya yaitu perpustakaan fantastis merupakan tempat untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar. Perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis tentunya secara langsung ataupun tidak langsung nih dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar dimanapun kita berada ya. Hal ini terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan teknologi. Seiring perkembangan zaman, teknologi komunikasi dan informasi atau ICT atau Information and Communication Technology telah menyentuh dan merambat ke dunia perpustakaan. Nah, ICT ini dan terutama akses internet memberikan dampak penting bagi pengolahan, penyebaran, kemudian akses, dan penggunaan informasi. Selama berabad-abad, manusia telah dan masih menggunakan informasi dalam bentuk tercetak. Nah, keadaan ini berubah kira-kira 4 dekade lalu dengan mulai diperkenalkannya komputer dalam mengolah informasi. Komputer telah membuka pintu bagi berbagai cara baru dalam mengakses dan menggunakan informasi. Nah, perkembangan informasi dan
teknologi komunikasi tersebut juga telah membantu mengembangkan perpustakaan digital atau digital library yang memungkinkan pemakai atau user seperti itu untuk mengakses sumber-sumber informasi digital dari seluruh belahan dunia. Di Indonesia perpustakaan digital mulai berkembang tuh pada akhir abad 20. Dua perpustakaan digital yang pertama itu dikembangkan oleh Universitas Kristen Petra atau singkat Petra yang berada di Surabaya, dan kemudian yang kedua itu Institut Teknologi Bandung atau ITB yang berada di Bandung. Nah, setelah itu beberapa universitas di Indonesia juga mulai mengembangkan sistem perpustakaan digital tersebut. Nah, menurut hasil observasi awal yang diukur dalam periode tertentu itu, rata-rata minat literasi dari orang Indonesia sangatlah buruk. UNESCO menyebutkan Indonesia merupakan urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Nah, artinya minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001% saja. Artinya dalam 1.000 orang di Indonesia, cuma 1 orang nih yang rajin membaca. Hal ini menjadi kendala ya bagi perpustakaan fantastis dalam mewujudkan visinya, yaitu menjadi perpustakaan yang memberikan pelayanan informasi yang unggul bagi seluruh masyarakat luas. Selain itu juga untuk membantu masyarakat dalam memberikan kesempatan dengan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka dapat mendidik dirinya sendiri nih secara berkesinambungan, kemudian dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan, kemudian kehidupan sosial dan politik, serta dapat juga bermanfaat bagi kehidupan pribadi maupun sosial. Berdasarkan penjelasan di atas nih, penelitian ini bertujuan untuk melakukan uji ketergunaan pada antarmuka perpustakaan fantastis ini. Nah, tujuan diharapkannya dengan keberadaan situs tersebut atau situs perpustakaan ini adalah agar dapat berperan sebagai media yang dapat menghubungkan perpustakaan fantastis dengan pengguna melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Nah, keberadaan situs tersebut juga diharapkan agar pengguna mendapatkan informasi mengenai aktivitas perpustakaan fantastis, kemudian koleksi buku terbaru, kemudian mengakses koleksi elektronik, mengakses jurnal pun bisa, kemudian serba berbagai informasi lainnya lah begitu. Nah, agar tercapainya visi misi tersebut dari perpustakaan fantastis ini, kita tidak hanya bisa mengandalkan adanya jaringan internet saja nih. Adapun beberapa langkah untuk membangun aplikasi ini agar lebih baik adalah sebagai berikut. Nah, poin pertama yaitu analisis kebutuhan. Nah, cara pertama membuat perpustakaan digital adalah melakukan studi kasus nih, yang seperti kita lakukan ini, mengenai butuh atau tidaknya masyarakat atau pemustaka terhadap layanan perpustakaan secara online. Nah, langkah ini disebut analisis kebutuhan yang hasilnya tidak bisa diperoleh dari perkiraan pribadi. Nah, selain itu kita bisa menentukan tujuan membuat perpustakaan digital yang berdasarkan visi dan misinya perpustakaan serta lembaga induknya, karena setiap perpustakaan memiliki tujuan yang berbeda-beda gitu. Nah, di poin kedua yaitu poin B, studi kelayakan. Nah, studi kelayakan. Dan ketiga, memilih software. Nah, cara ketika membuat perpustakaan digital adalah memilih software yang diperlukan dalam membangun database untuk menyediakan informasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih software untuk perpustakaan digital, yakni access point, user friendly, sustainable atau harganya gitu, dan harganya. Nah,
software yang baik itu gimana sih? Nah, software yang baik adalah software yang memiliki akses poin banyak sehingga pengguna yang membutuhkan koleksi atau data dari perpustakaan digital bisa mencari menggunakan judul, kemudian nama pengarang, subjek, atau kombinasi dari ketiganya. Nah, di poin keempat yang harus ada tuh agar lebih baik tuh pelaksanaannya. Nah, dari pelaksanaannya gimana nih? Setelah kita melakukan analisis kebutuhan, studi kelayakan dan memilih software, cara membuat perpustakaan digital selanjutnya adalah membutuhkan database. Setiap perpustakaan digital memiliki prioritas masing-masing nih, tapi lebih baik kita membentuk database dari produk-produk lokal seperti hasil penelitian, hasil pengabdian masyarakat, tesis, skripsi, maupun jurnal ilmiah gitu. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi. Nah, evaluasi juga bagian penting dalam membuat perpustakaan digital nih yang mau kita kembangkan. Nah, evaluasi itu bisa diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Itu sekiranya. Nah, aplikasi perpustakaan online ini sangat menarik nih untuk diteliti karena dengan terciptanya inovasi perpustakaan online ini merupakan suatu hal yang dapat mempermudah kita dalam mencari informasi. Kemudian masih banyak keunggulan dari terciptanya aplikasi tersebut, yaitu pertama itu praktis tentunya. Nah, yang kedua efisien, dan yang ketiga itu mudah diakses. Keempat tidak makan penyimpanan, tidak menggunakan banyak penyimpanan. Kan kalau kita misalkan membeli buku atau mempunyai perpustakaan pasti harus mempunyai penyimpanan yang banyak gitu. Tapi dengan adanya perpustakaan digital kita bisa menampungnya dalam database dengan jumlah yang cukup banyak gitu. Selanjutnya yang kelima ada akses ganda. Nah, akses ganda ini artinya jadi satu server bisa diakses oleh banyak pengguna, sehingga teknik multiple akses adalah teknik yang memungkinkan beberapa pelanggan untuk mengakses satu server secara bersamaan. Perpustakaan ganda memiliki kelebihan akses ganda karena semua orang itu bisa mengakses secara bersamaan, bahkan membaca satu buku yang sama di perpustakaan digital tersebut. Yang keenam yaitu pencarian informasi mudah dengan adanya perpustakaan online ini nih atau digital. Pada perpustakaan konvensional, pustakawan harus berkeliling kan melihat koleksi di rak untuk mencari buku yang dibutuhkannya. Sedangkan perpustakaan digital lebih memudahkan untuk pengguninya untuk mencari buku atau informasi yang dibutuhkan. Kita hanya perlu mengetikkan misalkan nama dari pengarangnya atau judul dari bukunya, itu bisa juga untuk menemukan si bukunya tersebut. Nah, penggunaan cukup mengetik di keyword seperti judul buku yang tadi saya sebutkan gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada fitur nih untuk praktisinya. Mungkin saya akan serahkan kepada teman saya yaitu Farhan Maulana Yusuf. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Di sini saya ambil alih. Terima kasih kepada Jalal yang telah membacakan yang ringkasan kemudian pembukaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian fiturnya terlebih dahulu. Nah, untuk fitur di sini saya akan menjelaskan apa saja sih fitur yang ada di aplikasi kita. Nah, di sini aplikasi Library Fantasi ini tuh telah kami lengkapi itu kan dengan berbagai fitur yang membuat aplikasi ini menarik dan mudah digunakan bahkan oleh orang yang tidak mengerti teknologi sekalipun gitu. Jadi semua orang itu bisa menggunakan aplikasi ini. Nah,
Untuk fiturnya sendiri, nah di sini tuh ada yang pertama itu ada user authentication. Nah, untuk user authentication ini di sini tuh ada register dan juga login. Nah, untuk registernya di sini tuh nanti biar jadi kalau kita masuk tuh kita harus registrasi terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk login itu jadi sebelum kita masuk, kita itu harus login terlebih dahulu agar bisa mengakses aplikasi kita itu. Nah, oke. Nah, untuk yang kedua di sini ada mengelola data pengarang. Data pengarang. Jadi di sini itu untuk fitur, jadi di sini kita itu mengelola data para pengarang itu. Jadi pengarang bukunya itu kita nanti lakukan di sini. Jadi melihat di sini kan ada bagian melihat seluruh list data pengarang, kemudian ada mencari salah satu pengarang, misalnya kita mencari gitu dengan ID apa gitu. Nah, kemudian di sini ada create data pengarang. Nah, ini untuk create data pengarang itu jadi nanti kita itu memasukkan data pengarangnya itu dengan mengetikkan nama, jenis email, jenis kelamin, tanggal lahir, email, dan alamat. Nah, nanti itu kita lakukan secara langsung saja agar lebih jelas. Kemudian di sini juga ada edit pengarang. Nah, jadi misalnya nanti kita memasukkan terus datanya salah, misalnya kurang tepat, nanti kita bisa edit terlebih dahulu. Edit misalnya yang tadi kita masukkan namanya salah. Nanti tinggal kita gunakan fungsi edit yang ada. Kemudian di sini ada hapus data pengarang. Nah, ini untuk menghapus misalnya pengarang itu sudah tidak lagi digunakan gitu ya. Tidak lagi dibutuhkan, nanti kita bisa hapus saja. Kemudian di sini yang ketiga itu adalah mengelola data buku. Nah, jadi kan yang tadi sebelumnya itu pengarang. Nah, sekarang itu ada data buku. Nah, jadi maksudnya kenapa sih tadi ada data pengarang sama pembuku? Nah, karena kita buat jadi untuk si data pengarang itu jadi menggunakan fungsi join untuk menggabungkannya. Jadi kan nanti di sini tuh ada di buku ini tuh ada pengarang ID. Jadi nanti untuk di buku itu ada pengarang ID. Jadi misalnya bukunya dengan judul tertentu, nah kita masuk ke oleh dibuatnya buku itu tuh oleh siapa? Nah misalnya oleh pengarang ID yang oleh pengarang dengan ID yang kedua contohnya. Kurang lebih seperti itu. Nah untuk isinya pun sama. Di sini itu bisa melihat list data buku, terus mencari salah satu data buku, create data buku, edit data buku, dan juga fungsi dari hapus data buku. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti biar kita praktekkan langsung saja ya pada bagian nanti rancangan poin. Nah, untuk poin keempat, itu di sini kita juga mengelola data peminjaman. Kan seperti yang kita ketahui untuk perpustakaan ini kan pasti ada peminjaman. Nah, masa iya perpustakaan nggak ada peminjaman gitu ya. Oke, nah di sini juga sama. Di sini kita bisa melihat list data dari peminjam, data yang sedang dipinjam, itu misalnya buku apa itu sedang dipinjam, terus mencari salah satu data pinjaman, terus misalnya bisa create. Nah, jadi kan misalnya ada yang meminjam, itu otomatis menggunakan fungsi create ya, dalam peminjaman ini. Kemudian di sini juga ada edit pinjaman di mana misalnya kita salah menginputkan tanggal kembali. Nah, di sini kita bisa gunakan fungsi tersebut. Nah, misalnya terus ada hapus data pinjaman. Nah, jadi misalnya kalau kita pinjamannya itu sudah tidak lagi dipakai, kita bisa dihapus saja. Oke, nah di sini kita langsung masuk ke rancangan endpoint. Nah, rancangan endpoint. Untuk rancangan endpoint di sini yang pertama itu kita masuk ke user authentication. Nah, untuk user authentication ini kita ada dua endpoint. Yang pertama itu /out register dan /out login. Nah, fungsi yang pertama itu yang untuk register itu untuk mendaftar, sedangkan untuk yang login itu untuk yang out login itu untuk kita melakukan login. Nah, untuk lebih jelasnya, biar di sini saya jelaskan lewat linknya aja secara langsung. Nah, yang pertama itu yang untuk authentication, di mana nah di sini ada bagian webnya. Nah, di sini untuk authentication itu ada di bagian ini. Nah, jadi misalnya nanti kita login, kita hanya menggunakan /out dan juga dengan digabungkan dengan /register. Nah, ini untuk melakukan registrasi. Nah, untuk lebih jelasnya biar kita langsung coba saja ya. Kita coba.
Ini untuk penjelasan di dalam usernya itu ada apa aja sih. Misalnya kita buka nih, agar lebih jelas ya. Kita buka user modelnya. Nah, modelnya itu ada di, nah ini nih model. Nah, ini model user. Nah, untuk model user ini kita terdiri dari, nah di sini ada protected email dan password. Kenapa ada ini? Soalnya kan kita melakukan login nih. Nah, nanti untuk login tersendiri itu nanti kita masukkan fungsi-fungsi ini. Untuk database-nya juga berisikan field yang ada di sini. Nah, di sini ada protected hidden. Nah, ini fungsi ini buat apa sih? Nah, untuk protected hidden ini tuh jadi kita mengenkripsi password yang kita masukkan. Nah, jadi misalnya kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti itu kita bakal dienkripsi, si passwordnya itu bakal jadi angka acak. Nah, sebaliknya ketika kita login pun misalnya kita memasukkan angka acak, nah nanti hasil dari acakan itu pun bisa dikembalikan menjadi angka semula, misalnya yang asalnya jadi apa gitu. Nah, kita balikan lagi nanti datanya jadi otomatis secara jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pada model usernya. Nah, misalnya kita cek lagi di sini selanjutnya itu kita menjelaskan tentang out controller. Nah, agar lebih jelas kita buka out controllernya. Nah, di sini untuk out controller itu terdiri dari fungsi register. Nah, untuk fungsi register ini itu di sini ada validasi. Jadi nanti ada validasi yang menyuruh kita untuk memasukkan string. Kemudian email itu harus berbentuk email ya. Jadi misalnya nanti kita tidak berbentuk email tuh bakal ada notifikasi salah gitu. Kemudian untuk password, nah di sini ada request confirmation. Jadi untuk misalnya nanti kita masukkan password ketika daftar, kita itu nanti harus melakukan password konfirmasi. Nah nanti untuk lebih jelasnya kita langsung coba saja ya. Nah ini sama untuk ini ada validation rules-nya, kemudian ada validator. Nah dan ini untuk input penerima inputannya. Nah ini di sini kemudian ada fungsi public login. Nah, untuk public login ini di sini kita ada validasi rules lagi, yaitu hanya untuk email dan password saja. Jadi untuk nanti kita melakukan login, kita itu hanya cuma memasukkan email dan juga password. Oke, kurang lebih seperti itu untuk isinya. Nah, di sini ada return respon nanti. Jadi ketika berhasil nanti kita akan diberi suatu kode yang menandakan bahwa kita itu berhasil masuk. Oke, agar lebih jelas kita langsung saja coba di Postman-nya. Nah, di sini yang pertama kita harus mengakses /out/register. Nah, kita gunakan metodenya post. Kita pakai post, kemudian kita masuk ke form data. Nah, di sini nanti kita melakukan login. Kita melakukan register terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat catatan agar lebih cepat untuk mengisinya. Nah, jadi nanti di sini itu kita mengisi data diri untuk registernya. Nah, jadi misalnya di sini kita masukkan namanya itu Han Maulana, terus jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kemudian di sini ada tanggal lahirnya, misalnya di sini tanggal 15 Desember aja 2001. Kemudian untuk emailnya misalnya di sini hanmaulana@gmail.com. Kemudian untuk alamatnya di Bandung. Nah, langsung saja kita coba di send. Nah, di sini tuh name-nya. Nah, ini salah, harusnya kita pakainya name. Nah, ini salah. Ini harusnya. Oke. Nah, kita misalnya masukkan gini aja. Nah, yang lebih mudah. Kita masukkan, nah, misalnya name-nya Udin. Kemudian untuk emailnya adalah udin77@gmail.com. Untuk passwordnya 12345. Nah, di sini nih yang saya maksud untuk cek password itu, kita memasukkan field password confirmation. Nah, jadi misalnya ini itu tidak sama seperti yang di atas itu, maka akan keluar error. Nah, oke, langsung saja kita coba. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kita berhasil mendaftar. Nah, jika sudah mendaftar, kita itu biasanya akan langsung login. Nah, untuk loginnya itu adalah dengan cara mengganti URL-nya menjadi /login. Nah, kita login. Untuk metodenya tetap post, namun untuk inputannya itu kita hanya menggunakan email dan juga password. Nah, jadi untuk name dan email passwordnya kita matikan saja. Nah, jika sudah seperti ini kan udah email dan passwordnya sudah ada nih. Nah, langsung kita send saja.
Nah, jika hasilnya seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil untuk login. Jadi kita bisa mengakses bagian-bagian yang lain. Oke. Nah, mungkin untuk bagian yang authentication atau user authentication ini itu sudah beres. Oke, selanjutnya kita masuk ke mengelola data pengarang buku. Nah, di sini yang pertama itu di sini ada metodenya itu yang pertama ada pengarang. Nah, ini di situ metodenya itu menggunakan get. Nah, jadi fungsinya itu untuk melihat semua data dari para pengarang. Kemudian untuk yang keduanya itu ada get yang by ID. Nah, untuk yang get by ID ini itu jadi untuk mencari salah satu data. Nah, kemudian di sini ada pengarang yang menggunakan metode post. Nah, untuk pengarang yang menggunakan metode post ini adalah untuk menambah data pengarang. Nah, kemudian di sini ada yang put. Nah, untuk data put ini itu jadi kita mengupdate data berdasarkan ID dari data yang ingin diubah. Kemudian di sini ada delete. Nah, untuk delete ini adalah menghapus data yang sudah tidak dipakai. Oke, agar lebih jelas langsung saja kita coba ya. Nah, ini untuk isi dari routernya itu slash pengarang seperti ini. Nah, oke, untuk lebih jelasnya biar kita langsung coba saja ya. Nah, ini untuk codingnya itu seperti ini ya. Nah, ini kita buka modelnya saja terlebih dahulu dari pengarang. Nah, ini untuk isi dari pengarang sendiri itu adalah seperti ini ya. Di sini ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, email, dan juga alamat. Nah, ini adalah untuk model pengarangnya. Nah, kemudian untuk dari pengarang controllernya. Nah, di sini itu ada fungsi indeks ya. Nanti ini untuk indeks untuk menampilkan semua data. Kemudian ini ada untuk store. Nah, ini store itu adalah menambahkan data ya. Nah, di sini kita juga menggunakan validasi yang dimana si nama itu wajib diisi. Kemudian jenis kelamin juga wajib diisi, tanggal lahir juga wajib diisi, email serta alamat juga wajib diisi. Nah, oke, untuk selanjutnya itu adalah fungsi show by ID. Nah, ini untuk show by ID ini adalah berfungsi untuk mencari berdasarkan ID yang kita cari gitu. Misalnya kita masukkan pengarang ID pengarang slash ID-nya misalnya 4. Oke, nah di sini juga ada public function update. Nah, untuk update ini adalah untuk misalnya kita nanti ngupdate datanya, misalnya ada yang salah. Nah, berdasarkan ID, nanti kita masukkan misalnya pengarang slash ID-nya 5. Nah, nanti kita update. Kemudian di sini ada destroy. Nah, destroy ini adalah fungsi delete ya. Jadi misalnya kita nge-delete berdasarkan ID. Nah, jadi misalnya nanti ID-nya berapa, slash 5. Kita delete, nah nanti maka datanya akan langsung hilang. Oke, untuk lebih jelas kita langsung saja coba di Postman ya. Yang pertama itu kita masuk ke slash pengarang. Ada S-nya karena untuk memanggil semua gitu kan. Nah, kita menggunakan metodenya get. Nah, ketika kita send, maka nah di sini datanya sudah muncul ya. Nah, di sini kita ada dua data yang sudah sebelumnya kita input. Nah, di sini sudah muncul yang pertama ada Jalal dan juga Farhan. Nah, itu. Oke, yang selanjutnya kita masuk kita insert dulu saja, yaitu kita masuk menggunakan metodenya post. Nah, untuk field-nya itu nanti di sini kita menggunakan, nah nanti kita masukkan field apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama itu kita menggunakan ada field yang pertama nama. Nah, ada nama. Nah, di sini nama misalnya namanya kita masukkan Han Maulana. Kemudian di sini ada jenis kelamin, kita masukkan laki-laki. Kemudian ada tanggal lahir, kita masukkan misalnya 15 Desember. Nah, kemudian kita masukkan emailnya, misalnya hanmaulana@gmail.com. Kemudian kita ketikkan Bandung. Nah, jika sudah datanya diisi, nah langsung kita klik send saja. Maka datanya berhasil masuk. Nah, jika datanya berhasil masuk, ini artinya datanya berhasil ya. Oke, jadi untuk create sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya itu adalah fungsi dari mencari salah satu data. Kita gunakan metodenya get. Nah, misalnya kita cari data yang barusan dibuat. Nah, yang data yang barusan dibuat itu ID-nya adalah 5. Jadi kita ketikkan saja di URL-nya pengarang /5. Maka otomatis kita ketik send. Maka dia akan mencari data yang ID-nya adalah 5. Oke. Nah, ini untuk fungsi cari ID-nya itu berhasil. Kemudian kita lanjut ke yang mengubah data. Nah, misalnya untuk mengubah data itu misalnya kita mau ubah data yang tadi dengan ID-nya kan 5.
Untuk URL-nya seperti ini, namun metodenya diganti, itu dengan metode put. Nah, untuk update. Nah, kemudian untuk update-nya itu tidak menggunakan form data, tapi di XX di XWW form encoder ini. Nah, jadi kita pindahkan saja datanya agar lebih cepat ya. Kita Ctrl X saja. Kita ambil, tapi kita pindahkan di sini. Nah, kita nanti paste saja di sini. Kita cek. Nah, misalnya kita ada data yang mau dirubah, misalnya jadi Han Maulana Yusuf. Kemudian untuk tanggal lahirnya misalnya salah, oh tanggal lahirnya itu harusnya tanggal 1. Nah, misalnya. Kemudian misalnya emailnya udah benar, nah misalnya alamatnya itu salah, harusnya di Cimahi. Kita klik Cimahi. Nah, ketika kita send, nah otomatis datanya berubah ya, yang di barisan di input tuh. Di input, nah datanya berubah. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi delete saja ya. Nah, di sini kan jika untuk fungsi delete itu misalnya kita masukkan URL-nya itu misalnya mau delete data yang tadi gitu. Kita tinggal panggil saja metodenya delete. Ketika kita klik send, maka data yang barusan itu otomatis terhapus. Oke, nah jadi untuk fungsi ini tuh yang pengarang buku itu berarti sudah beres ya. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya yaitu mengelola data buku. Nah, untuk mengelola data buku itu kurang lebih sama seperti tadi. Dari sekian fungsi-fungsinya pun hampir mirip, cuman dari inputannya itu berbeda. Nah, agar lebih cepat, di sini kita langsung saja masuk ke pencobaannya aja ya, langsung kita implementasikan misalnya. Yang pertama itu kita akan menampilkan data-data buku yang telah diinputkan sebelumnya. Misalnya kita cek untuk melihat semua data buku itu kita mengakses slash bukus dengan metodenya itu get. Nah, jadi ketika kita klik send, maka data yang telah ada gitu akan muncul di sini. Itu misalnya sebelumnya saya sudah menginputkan Jago Laravel, kemudian bisa API dalam 3 menit. Nah, Oke, nah itu untuk menampilkan buku berarti sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke penginputannya. Misalnya kita ingin menginputkan data buku nih misalnya. Kita gunakan metodenya post. Nah, untuk URL-nya tetap sama slash bukus. Nah, kemudian untuk inputannya itu kita pakai form data. Nah, untuk inputannya itu kita pakai ini nih, saya sudah siapkan. Nah, yang pertama itu adalah kode buku. Nah, untuk kode buku itu misalnya kita masukkan KD104. Kemudian untuk judulnya itu kita bisa cepat belajar lumayan. Untuk penerbitnya adalah Gramedia dengan tahun terbit 2021. Kemudian untuk jenisnya misalnya teknologi. Untuk pengarang ID-nya misalnya kan tadi udah ada nih. Misalnya pengarang ID 2 itu adalah Farhan. Nah, jadi kita masukkan saja ID-nya saja, oke. Nah, jadi ketika kita klik send, maka datanya akan otomatis masuk ya. Nah, datanya itu dengan ID 6, data bukunya berhasil masuk. Nah, berarti untuk insertnya itu sudah berhasil ya. Kemudian kita langsung coba untuk mencari datanya. Jadi kita menggunakan metode get. Nah, misalnya kita akan mencari data buku yang ID-nya yang barusan kita input itu adalah 6. Jadi kita masukkan buku /6. Maka jika kita ketik send, akan muncul data yang barusan kita cari. Dengan ID 6, datanya adalah muncul. Oke, untuk fungsi pencarian berarti sudah berhasil. Kita kemudian lanjut ke metode put, yaitu ubah data. Nah, misalnya kita akan merubah data yang barusan. Nah, sama seperti tadi, untuk untuk perubahan data itu kita harus menggunakan yang di www.x form encoder ini. Jadi kita pindahkan saja. Untuk inputannya kita Ctrl A, kita Ctrl X. Pindahkan ke yang ini, yang form ini. Kemudian kita ganti saja agar lebih cepat. Nah, misalnya kita akan rubah, misalnya kita akan rubah datanya nih, misalnya yang barusan tuh misalnya harusnya bukan belajar Lumen, tapi belajar API misalnya. API. Nah, kemudian penerbitnya itu salah, bukan Gramedia, misalnya harusnya jadi Garuda. Misalnya. Nah, oke, paling untuk sisanya itu misalnya sama. Nah, oke, jadi misalnya kita klik send dengan metode put, maka datanya berhasil dirubah ya, oke.
Nah, untuk metode put itu kurang lebih seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu adalah metode delete-nya. Jadi setelah misalnya kita akan bukunya ini udah gak kepakai gitu. Jadi kita langsung klik saja fungsi delete dengan menggunakan metode delete, yaitu kita ketik send, maka datanya akan otomatis terhapus. Oke. Nah, jadi fungsi untuk pengelolaan buku ini berarti sudah berhasil. Kita lanjut ke pengelolaan ini peminjaman. Nah, oke. Jadi untuk peminjaman itu kurang lebih sama seperti tadi. Nah, jadi kita langsung saja kita praktekkan. Untuk isinya pun sama untuk peminjaman ini. Dari metodenya kurang lebih sama, dengan paling dengan isinya itu agak berbeda ya untuk peminjaman ini. Yang pertama kita masuk ke misalnya data peminjaman apa saja sih yang sudah ada. Nah, untuk mengakses semuanya itu kita klik yang data yang sudah ada itu misalnya peminjaman. Nah, di sini kita klik dengan metode send, maka datanya yang lagi dipinjam tuh akan langsung muncul ya. Di sini untuk kita itu untuk data peminjaman itu hanya menggunakan tanggal pinjam, tanggal kembali, user ID, dan juga buku ID. Nah, kenapa di sini ada user ID sama buku ID? Karena di sini rencananya itu kita akan menggunakan fungsi join. Jadi nanti kita menangkap buku apa yang dipinjam dan juga siapa yang meminjam. Itu dengan user ID ini. Jadi yang berdasarkan tadi yang login itu kan. Nah, oke. Jika pengelolaan data peminjaman ini, jadi datanya sudah berhasil, kemudian kita akan coba untuk menginput datanya. Misalnya di sini ada yang meminjam, misalnya kita masukkan dengan menggunakan metode POS. Nah, untuk URL-nya sama. Nah, untuk inputannya itu adalah, nah, di sini misalnya kita coba untuk inputannya. Sebentar. Nah, ini misalnya kita nanti inputkan ini. Nah, untuk inputan data kita masuk ke form data. Bagian form data, nah, kita masukkan di sini saja. Kita paste. Oke. Nah, di sini misalnya kita masukkan untuk tanggal pinjamnya itu misalnya kayak sekarang tanggal 2. Nah, kemudian untuk tanggal kembalinya itu tanggal misalnya 7 Februari. Nah, yang meminjamnya itu bisa ID-nya 3 dan buku ID-nya itu 2. Nah, buku 2 itu tentang lapel kan yang tadi. Nah, kemudian kita klik send, maka kita tunggu sebentar. Nah, maka datanya berhasil ya. Kita inputkan itu berhasil datanya dipinjam. Nah, oke, berarti untuk inputan data berhasil. Kemudian kita selanjutnya itu kita masuk ke metode yang mencari ID. Nah, misalnya kita mencari data peminjaman, misalnya kita masukkan ada 5 nih. Jadi kita masukkan di URL-nya /5. Nah, peminjaman /5 dengan metode ya. Ketika kita klik send, nah, maka dia akan memunculkan data dengan ID 5 ya. Jadi berarti datanya ini untuk pencarian berhasil. Kita masuk ke metode yang get, yang input, yang mengubah data. Nah, misalnya nah, barusan inputnya datanya salah, misalnya kembali itu bukan tanggal 7. Nah, jadi kita seperti biasa saja untuk update itu kita masuknya di form Explorer. Jadi kita pindahkan saja, kita Ctrl A, Ctrl X. Kemudian kita pindahkan di Explorer ini. Nah, jadi kita pindahkan di sini, Ctrl A, Ctrl V. Nah,
sudah beres semuanya, yang selanjutnya kita masuk ke rancangan database ERB. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih untuk bentuk rancangan ERB kita. Nah, di sini saya jelaskan sedikit untuk yang ERB. Nah, di sini seperti kita ketahui ERB atau Entity Relationship Diagram ini memiliki hubungan entitas dengan diagram yang digunakan perpanjang suatu database. Nah, dengan menunjukkan relasi antar objek atau entitas dengan atributnya secara detail, di mana sistem seringkali memiliki basis data relasional dengan ketentuannya yang disebut Entity Relationship Diagram atau IR diagram yang biasa disingkat IRD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang IRD pada aplikasi kita. Untuk bentuk IRD-nya itu adalah seperti ini. Nah, saya jelaskan dari yang paling atas terlebih dahulu. Nah, di sini itu yang bentuk entitas sendiri bentuk yang ini adalah yang pertama itu dari user yang terdiri dari seperti tadi kan itu ada ID, email, name, dan juga password. Nah, jadi ini itu yang tadi ada di fungsi authentication ya. Kemudian di sini yang selanjutnya itu di sini saya jelaskan dari yang pengarang terlebih dahulu agar masuk ke urutan. Yang selanjutnya di sini ada pengarang. Nah, untuk pengarang tersendiri itu terdiri dari ID, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, email, dan juga alamat. Nah, seperti yang tadi kita lakukan di slash pengarang ya. Nah, jadi di sini itu fungsinya itu ada di sini. Nah, nanti untuk pengarang itu nanti masuk ke data buku dan nanti join dia ke data buku. Nah, karena kenapa data buku? Soalnya di data buku itu ada pengarang ID. Nah, jadi saling berhubungan. Nah, di sini untuk data buku itu ada ID, kode buku, penerbit, tahun terbit, jenisnya dan juga pengarang ID yang hasilnya dari pengarang ID ini ya. Oke, nah yang selanjutnya yang terakhir itu ada peminjaman. Nah, di sini apa peminjaman itu adalah gabungan dari joinan dua ini. Kan seperti yang tadi kita coba itu untuk peminjaman itu menggunakan ada yang namanya user ID dan juga ada buku ID. Nah, jadi di situ tuh nanti walaupun isinya sedikit kita bisa menggunakan data yang cukup banyak. Jadi untuk isi dari peminjaman itu ada ID user, ID buku, tanggal pinjam dan juga tanggal kembali. Dengan di sini saya akan sedikit jelaskan bukan seperti yang tadi sudah untuk terdirinya itu seperti yang tadi saya jelaskan. Di sini ada user yang terdiri dari ID, email, password, kemudian pengarang terdiri yang tadi ada ID, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, email, dan alamat. Kemudian untuk buku itu ada ID, kode buku, dan juga penerbit, tahun terbit, jenis pengarang ID. Kemudian ada peminjaman untuk ID user, ID buku, tanggal pinjam, dan juga tanggal kembali. Oke, nah paling cukup sekian untuk bagian yang rancangan database. Untuk yang sisanya saya serahkan kembali kepada Jalal. Terima kasih kepada teman saya itu Farhan Maulana Yusuf yang telah menjelaskan tentang fitur, kemudian reach endpoint dan rancangan database dari database ERB-nya. Nah, kesimpulan dari aplikasi online ini atau aplikasi perpustakaan ini yaitu aplikasi online perpustakaan merupakan aplikasi berbasis web yang akan kita buat, di mana aplikasi ini menggunakan sistem online yang diharapkan dapat memudahkan orang-orang dalam mengakses buku-buku di perpustakaan, buku-buku perpustakaan gitu maksudnya. Nah, perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar dimanapun kita berada. Nah, mungkin itu dari kesimpulannya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak